Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali saya Isma Uswatun Hasanah berjumpa dengan Anda untuk mengenal lebih dalam model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Apa itu model pembelajaran CIRC? Model pembelajaran CIRC adalah salah satu model kooperatif yang komprehensif untuk mengajarkan pembelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa. Tujuan utama dari model ini adalah menggunakan tim-tim kooperatif untuk membantu peserta didik mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC ini memiliki 3 elemen prinsip, yakni yang pertama, kegiatan berhubungan dengan cerita. Yang kedua, instruksi langsung dalam membaca pemahaman. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menulis dan seni bahasa terpadu. Banyak ahli meyakini bahwa melalui pembelajaran kolaboratif, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa untuk lebih peka terhadap lingkungan dan kondisi sosialnya. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa dibiasakan untuk memecahkan masalah melalui interaksi sosial dalam kelompoknya. Mereka dilatih untuk berpikir logis dan sistematis dengan menghormati pendapat orang lain tanpa harus membedakan tingkat kecerdasannya. Maka dari itulah, pembelajaran kooperatif ini yang dianggap sangat cocok karena dapat diaplikasikan untuk semua jenis kelas. Pembelajaran kooperatif sangat kondusif untuk mengembangkan hubungan antara peserta didik dari latar belakang etnik dan agama yang berbeda, dan antar peserta didik yang terbelakang secara akademik dengan teman sekelasnya. Banyaknya jenis model pembelajaran kooperatif yang ada, CIRC adalah salah satu model yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas. Dapat dicontohkan dalam materi SMA kelas 3, kurikulum 2013, revisi 2018, pada bab 1 yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana model CIRC ini dapat menanamkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap tugas kelompok, membangkitkan ide-ide kreatif dan pemahaman konsep terhadap isi yang kemudian menyusunnya dengan sebuah pemahaman yang sama, serta mendidik peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan model CIRC ini dapat membantu siswa memahami lebih dalam tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Diharapkan peserta didik mampu memilah perilaku yang baik sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kelas. Nah, bagaimana penerapan proses CIRC ini dalam pembelajaran? Teman-teman, mari saya ajak Anda untuk memperhatikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua masuk, Bu. Bagus. Terima kasih ya, Kaila. Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Oh iya, ada yang tahu apa arti dari hak? Oh iya, Nisa. Itu hal yang harus kita dapatkan. Ya, Ai. Dimiliki oleh manusia, Bu. Ya, terakhir, Feve. Fitrah yang ada sejak lahir. Bagus. Terima kasih semuanya, kalian hebat. Ya, sekarang ada yang bisa memberi contoh hak dan kewajiban warga negara itu apa? Ya, Feve.
Hak warga negara contohnya mendapat penghidupan yang layak, sedangkan kewajiban contohnya wajib menaati hukum. Jawaban kamu, Pepe, itu sangat bagus. Oh iya, sebelum materi pelajaran hari ini kita lanjutkan, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Ya, kelompok 1, ya, itu 2, ya, 3, dan 4. Ya, silakan sekarang bergabung kepada kelompoknya masing-masing ya. Semua sudah duduk dengan kelompoknya? Baik, Ibu mempunyai sebuah video mengenai pelanggaran hak di Indonesia ini. Nah, ini videonya. Selamat menyaksikan. Saudara, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi saya masih melihat ada anak-anak di bawah umur yang masih menjajakan koran. Dan saya akan coba untuk menghampiri mereka, saya akan tanya mereka dengan siapa, dengan orang tuanya atau dengan siapa, atau bahkan sendiri, saya akan coba menanyakan kepada mereka di kawasan Jakarta Selatan ini. Dek, 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 lihat. Dek, tadi sama siapa? Dek, sini, tanpa mobil. Sama siapa? Sama ibu cuma berdua. Boleh nggak saya diantar ke ibu sama bapak kamu? Saya diantar ke ibu bapak kamu ya. Gimana ibu bapak? Coba saya ke sana ya. Oke. Mana ibunya? Oh ibu. Loh. Bu, saya mau wawancara ibu boleh? Saya pasangkan mikrofon dulu ya. Mic on ya. Oke, sebentar. Ibu terima kasih ya Bu. Saya Aiman Caksono dari Kompas TV. Terima kasih Pak. Tolong dikawal. Ibu tadi anak ibu yang keliling-keliling itu. Anak ibu ya? Kok disuruh jualan Bu? Ngomong tengah malam loh ibu. Enggak, dia buat bantu-bantu aja, Pak. Buat bantu-bantu abangnya iseng-iseng aja. Kelas berapa Bu? Kelas 4. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD kok jualan koran pagi dijual hampir tengah malam? Ya kan anaknya kan pulang sekolah, Pak. Sekolah siang. Baru saja kita amati bagian pembukaan dalam proses pembelajaran CIRC. Pada awal tatap muka, selain mengecek kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, guru juga diharapkan menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran mengenai relevansi dengan kondisi sebenarnya. Dengan begitu, siswa akan mengetahui manfaat dan pentingnya materi yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, marilah kita masuk kepada sesi inti pembelajaran CIRC. Semuanya telah menonton videonya ya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian pada video tadi mengenai hak warga negara yang tidak terpenuhi? Bu, harusnya kan mereka itu tidak diperlakukan seperti itu, karena mereka masih di bawah umur. Ya, bagus Kayla. Siapa lagi? Menurut Aini, dari tayangan yang tadi itu membuat Aini sedih Bu, karena kita enak-enakan di rumah, sekolah, terus malam tidur di rumah, tapi nyatanya banyak ya Bu di luar sana yang tidak bisa merasakannya. Ya, Ai, yang terakhir. Semua ini salah pemerintah Bu. Pemerintah hanya memerdekakan hak-hak orang yang mempunyai jabatan dan uang, sedangkan mereka yang miskin terabaikan hak-haknya. Ya, semua jawaban sangat baik. Tepuk tangan semuanya. Nah, tayangan video tadi menggambarkan di mana hak-hak warga negara di Indonesia ini belum terpenuhi seluruhnya. Adanya pelanggaran hak ini terjadi pada anak di bawah umur karena mereka diperbudakkan untuk bekerja dengan tujuan menafkahi keluarganya. Jadi, dengan begitu, hak anak di sini telah dilanggar orang tuanya tadi karena ibunya memperbudakkan atau mempekerjakannya secara paksa. Pada sintak yang pertama tadi, di mana guru memberikan konsepsi awal mengenai materi pelajaran, memberikan gambaran konkret yang terjadi melalui tayangan video, menggali pengetahuan awal siswa melalui tanggapan dari video yang mereka amati, dan mengembangkan pengetahuan baru dengan bimbingan seorang guru, serta tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang sedang diajarkan. Mari kita lihat sintak yang kedua. Ya, sekarang Ibu mempunyai beberapa masalah lain. Nah, masalah ini
telah ditulis dalam kertas. Nah, satu kelompok mendapatkan satu kertas berisi satu masalah. Setiap kelompok diberikan masalah yang berbeda-beda ya. Ini ke setiap kelompok. Oh, Kaila. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan kertas? Jika sudah, masalah yang ada di dalam kertas tersebut kalian baca apa masalahnya. Kemudian didiskusikan bersama kelompok untuk mencari sebab dan upaya yang harus dilakukan. Kemudian, hasil diskusi tadi dituliskan di belakang kertas yang berisi masalah itu ya, untuk dikumpulkan. Sertakan nama anggota kelompoknya. Awas, jangan lupa. Silahkan dimulai diskusinya dari sekarang. Bertindak aktif ya di dalam kelompok. Berdiskusi bukan berarti gaduh ya anak-anak. Gimana kelompok 3 diskusinya telah selesai? Oh, apakah siap menjadi kelompok pertama yang presentasi di depan? Siap. Baik kalau begitu. Sintak yang kedua pada model CIRC adalah mengaplikasi. Pada tahap ini, siswa belajar secara berkelompok, membaca wacana yang diberikan, menulis hasil analisisnya sebagai rancangan untuk mendemonstrasikannya. Mari kita lihat yang terakhir. Diskusi telah habis ya anak-anak. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan Nisa dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terlebih dahulu. Oke Nisa, silahkan maju ke depan. Tolong perhatikan Nisa yang akan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah SDN 30 Cakranegara gelar ulangan semester di tenda. Nah, dari berita yang didapatkan oleh kelompok kami telah menyimpulkan bahwasannya sebab dari kejadian seperti ini adalah kurangnya perhatian pemerintah akan keadaan sarana dan prasarana sekolah. Di sini adanya pelanggaran hak karena anak sekolah tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Belum meratanya hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang warga negara dalam bidang pendidikan adalah karena akses yang tidak memadai, karena jauh dari kota, keadaan ekonomi yang rendah. Solusi untuk permasalahan ini, yang pertama, pemerintah membangun gedung sekolah di kota maupun di desa. Yang kedua, pembagian buku gratis untuk para siswa. Ketiga, memenuhi kebutuhan guru di daerah-daerah secara merata. Dan yang terakhir atau yang keempat, memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Sekian paparan hasil diskusi kami. Mohon maaf atas kurangnya presentasi kami ini. Ya, bagus Nisa. Ada yang ingin ditanyakan tentang hasil presentasi tadi? Memang SDN 30 Cakranegara itu jauh dari kota, sehingga keadaannya bisa sampai seperti itu. Jadi SDN 3 Cakranegara ini ada di Nusa Tenggara Barat. Jadinya dia jauh dari kota, sehingga perhatiannya kurang. Betul. SDN 30 Cakranegara ini berada di Nusa Tenggara Barat, sehingga keadaannya sangat memprihatinkan. Tetapi memang perhatian dalam pemenuhan hak-hak pendidikan di Indonesia ini belum bisa merata karena dua faktor utama tadi yang telah dijelaskan oleh Nisa, yaitu faktor akses yang kurang memadai, dan yang kedua ini faktor kemiskinan ya anak-anak. Nah, kepedulian pendidikan ini juga tugas kita loh untuk mengembangkannya, walaupun sebenarnya ini adalah tugas pemerintah dalam menyejahterakan serta memenuhi hak warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak. Ya, tepuk tangan untuk Nisa. Ya, silakan Nisa kembali ke tempat duduknya. Jadi, kasus-kasus pelanggaran hak di Indonesia ini masih cukup banyak. Contohnya tadi tentang pelanggaran hak anak dan remaja karena tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Terus ada lagi kan tadi pelanggaran hak mengenai
perbudakan tentang video yang Ibu tayangkan di awal, dan pelanggaran hak lainnya seperti pembunuhan, tidak adanya perlindungan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Waktu pelajaran kita telah selesai, silakan dirapikan meja dan kursinya seperti semula ya. Untuk kelompok yang belum presentasi, silahkan dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan tadi adalah penutup dari proses pembelajaran yang berisi penguatan dan umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Dapat disimpulkan pada tayangan tadi bahwa model CIRSC memiliki 4 tahapan, yaitu mengamati, menanya dan mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan yang terakhir, mempresentasikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga model CIRSC ini bisa diterapkan dalam beberapa materi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di stopin dulu.